Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan dan perkenankan juga ya, nama saya Ahmad Nur Siddiq, alamat RT 3 RW 2 Dusun Jelok, Desa Kayen. Pada kesempatan ini saya akan mendongeng dalam rangka berpartisipasi dalam lomba mendongeng yang diadakan oleh pemerintah Desa Kayen dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Gus Jafar dan Kiai Tawakal. Ceritanya seperti ini, langsung saja. Dari putra-putra Kiai Saleh di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Gus Jafarlah salah satu putra yang istimewa. Mungkin dari segi keilmuan dan kepandaian, Gus Jafar itu tidak sepandai dan juga tidak sealim para saudara-saudaranya. Akan tetapi Gus Jafar memiliki keistimewaan. Bahkan Kiai Saleh sendiri yang bilang, kata Solikin, Gus Jafar itu lebih tua daripada Kiai Saleh itu sendiri. Keistimewaan apa saja ya yang ada pada diri Gus Jafar sehingga beliau menjadi putra Kiai Saleh yang disegani. Bahkan para pejabat dari pusat itu perlu sowan khusus di rumahnya Gus Jafar untuk meminta petunjuk maupun meminta doa agar didoakan. Seperti itu. Kata Kang Solihin, salah satu abdi dalam yang dekat dengan keluarga pesantren, dalam obrolannya dengan teman-temannya mengatakan Gus Jafar itu memang orang yang istimewa. Saud juga disaut oleh Mas Bambang pegawai Pemda, mengatakan pada teman-temannya, kalian ingat gak Sumini, anak penjual rujak di terminal lama itu yang disebut dengan perawan tua? Sebelum dilamar orang Sabrang kan kalian tahu, bertemu dengan Gus Jafar. Kemudian Gus Jafar bilang, Sum, keningmu kok berkilau, mau dilamar orang ya? Loh, kok tiba-tiba selang berapa hari kemudian Sumi ini benar-benar dilamar oleh orang Sabrang itu. Kemudian sahut lagi ditimpali oleh Mas Guru Slamet. Kalian ingat gak? Gus Jafar pernah bilang ke Kang Kandar, kebon SD 4 itu loh, Kang, hidungmu kok sudah bengkok, sudah capek menghirup nafas ya? Loh. Kok besoknya Kang Kandar itu meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lek Salamun yang tadi ikut ngobrol dengan teman-teman juga ikut menyaut, saya mengalami sendiri loh apa yang terjadi dengan saya sewaktu bertemu dengan Gus Jafar. Beliau bilang kepada saya, Lek, sakumu kok mondol-mondol habis dapat proyek besar ya? Padahal waktu itu saku saya sedang kempes-kempesnya. Loh, selang berapa hari kemudian benar-benar apa yang diucapkan oleh Gus Jafar, alhamdulillah saya mendapatkan proyek besar, kata Lek Salamun. Kemudian ditimpali oleh Pak Carek. Pak Carek mengatakan, apa itu ya yang disebut dengan ilmu kasab? Kemudian oleh Ustadz Kamil disaut, ya maka dari itu saya jadi takut kalau mau bertemu Gus Jafar, takut dibaca tanda buruk saya, kata Ustadz Kamil. Akan tetapi dalam waktu yang akhir-akhir ini, keistimewaan yang ada di Gus Jafar tadi menghilang. Hal itulah yang menjadi rasa penasaran para santri kalong
Santri kalong itu adalah orang-orang di lingkungan pondok yang sering menimba ilmu di pondok pesantren tetapi tidak bermukim di pondok tersebut. Ya beberapa orang tadi seperti Kang Solikin, Lek Salamun, kemudian Mas Guru Slamet, Mas Bambang pegawai Pemda, Pak Carik, ada juga Ustadz Kamil. Akhirnya timbul inisiatif dari Mas Kamil, dari Ustadz Kamil. Bagaimana kalau kita langsung tanya saja masalah tersebut kepada Gus Jafar, teman-teman. Akhirnya mereka setuju. Di suatu waktu malam Jumat sehabis sholat Isya, ketika Gus Jafar sudah selesai berzikir, tidak ada waktu untuk mengajar, libur, para santri kalong datang ke rumah Gus Jafar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Gini Gus, kata Ustadz Kamil. Pertama kami silaturahmi. Yang kedua begini Gus, akhir-akhir ini kok Gus Jafar kehilangan keistimewaannya? Tanya Ustadz Kamil kepada Gus Jafar. Kemudian Gus Jafar menjawab, keistimewaan apa? Saya rasa saya seperti biasa saja. Kemudian Ustadz Kamil menjawab lagi, itu loh Gus, yang dulu pandai membaca tanda-tanda, oh itu ya, masih seperti yang dulu. Saya biasa saja, kata Gus Jafar. Gak percaya Gus. Akhirnya Gus Jafar mengatakan seperti ini. Ceritanya panjang. Kemudian seperti ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya bermimpi dengan almarhum ayah saya dalam tidur saya, kata Gus Jafar. Dalam mimpi tersebut saya diperintahkan untuk menemui salah satu kiai yang ada di jauh sekali dari sini, 200 km dari sini ke selatan. Kemudian setelah saya bertemu, disitulah saya menemukan sebuah kejanggalan. Ketika banyak yang menyebut kiai tersebut adalah kiai yang sangat alim, sangat luar biasa disegani masyarakat. Ternyata dari kebatinan saya lihat di keningnya ada tanda-tanda yang saya rasa tidak mungkin seorang kiai memiliki tanda-tanda ahli neraka. Masya Allah. Tanda-tanda tersebut semakin jelas ketika beliau sehabis berwudu. Tanda-tanda ahli neraka tersebut. Akan tetapi pada suatu malam ketika beliau saya ikuti, ternyata apa yang ada dalam perasaan saya itu menjadi kenyataan. Kiai tersebut ternyata sering pergi ke warung-warung yang di situ banyak wanita-wanita yang menggoda. Akan tetapi ketika saya mengikuti oleh beliau, saya malah diberikan nasihat. Nasihat itu ketika beliau menaiki sebuah sungai tanpa tenggelam. Beliau dapat berjalan di atas sungai tanpa basah sedikit pun. Kemudian setelah itu saya berenang mengikuti beliau. Ketika di seberang sungai, saya diberikan penjelasan. Sudah ketemu apa yang kamu cari nak? Kata kiai itu terhadap saya. Apa yang kamu lihat bukan berarti itu mengartikan bahwa orang yang berbuat buruk adalah orang yang ahli neraka. Banyak orang-orang yang memiliki keistimewaan tersebut, akan tetapi tidak harus untuk mendoktrin atau memvonis bahwa orang yang buruk harus masuk neraka nak. Bahwa apa yang kamu lihat bukan berarti adalah kebenaran seperti yang ada dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah penjelasan tersebut, akhirnya saya mengakui bahwa keistimewaan saya harus saya pendam, tidak harus saya ungkapkan terhadap siapapun, kata Gus Jafar. Kemudian Gus Jafar mempersilahkan untuk meminum kopi kepada para jamaahnya. Kopi ini diunjuk riyin seruput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.